Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Reviani dengan NPM 0119101194 dengan 3 rekan teman saya. Yang pertama ada Alif Ega Ardiansyah dengan NPM 0119101187 dan yang kedua ada Erika Putri Wahyuni dengan NPM 0119101190 dan yang terakhir ada Badrul Tamam Falih dengan NPM 0119101179. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi pertemuan ke-13 tentang akuntansi kantor pusat dan kantor cabang. Materi pertama akan dibahas oleh Fali. Pengertian kantor pusat. Kantor pusat adalah kantor besar yang menjadi induk kantor cabang. Kantor pusat perusahaan adalah entitas di atas sebuah perusahaan yang memiliki tugas penuh dalam mengelola seluruh aktivitas bisnis. Kantor cabang adalah kantor perwakilan yang didirikan oleh kantor pusat, di mana cabang didirikan di lokasi yang berbeda dengan lokasi kantor pusat. Kantor cabang diberikan hak otonomi oleh kantor pusat untuk mengatur dan mengelola kegiatan bisnisnya seperti kantor pusat yang semakin maju dan berkembang akan mendirikan kantor cabang di banyak lokasi yang berbeda yang berpotensi dengan segala transaksi operasionalnya. Pengertian kantor pusat. Kantor pusat adalah kantor besar yang menjadi induk kantor cabang. Kantor pusat perusahaan adalah entitas di atas sebuah perusahaan yang memiliki tugas penuh dalam mengelola seluruh aktivitas bisnis. Kantor cabang adalah kantor perwakilan yang didirikan oleh kantor pusat, di mana cabang didirikan di lokasi yang berbeda dengan lokasi kantor pusat. Kantor cabang diberikan hak otonomi oleh kantor pusat untuk mengatur dan mengelola kegiatan bisnisnya seperti membeli dan memasarkan barang ke konsumennya. Pengertian kantor cabang. Kantor cabang adalah suatu bentuk organisasi yang menjual barang-barang dari persediaan yang dibentuknya, baik dikirim kantor pusat maupun beli sendiri, dan diberi wewenang untuk melaksanakan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga, sehingga berfungsi sebagai unit usaha yang berdiri sendiri. Hubungan kantor pusat dan kantor cabang. Meskipun cabang berusaha dan bekerja sebagai unit yang berdiri sendiri, tetapi tetap dikontrol oleh kantor pusat. Tingkat kebebasan berdiri sendiri yang diberikan kepada suatu cabang ditetapkan oleh kantor pusat. Kebijaksanaan umum dan standar pelaksanaan yang biasa berlaku bagi dunia usaha juga dilaksanakan terhadap cabang-cabang yang dibentuk oleh kantor pusat. Garis besar bekerjanya suatu cabang adalah sebagai berikut. Yang pertama, cabang diberi modal kerja. Yang kedua, cabang dapat membeli barang dagangan dari pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan permintaan barang-barang lokal yang tidak dapat dipenuhi oleh kantor pusat, atau apabila pembelian itu dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis. Yang ketiga, cabang melakukan aktivitas penjualan mulai dari usaha-usaha untuk mendapat pembeli, mengirimkan barang atau menyerahkan jasa-jasa kepada langganan, membuat faktur penjualan, menagih piutang, dan menyimpan uang di dalam rekening banknya sendiri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mega. Rekonsiliasi antara kantor pusat dan cabang. Rekonsiliasi bertujuan untuk mencocokkan antara dua pihak yang memiliki hubungan bisnis yang rutin. Misalnya saja dikenal rekonsiliasi antara bank dengan perusahaan, maupun rekonsiliasi antara induk dan anak perusahaan. Termasuk pula rekonsiliasi antara pusat dan kantor cabang. Transaksi yang berhubungan antara kantor pusat dan cabang dapat dilihat pada rekening koran masing-masing buku yang ada pada masing-masing pihak, yaitu akun modal kantor pusat pada buku cabang dan akun investasi di kantor cabang pada buku pusat. Masing-masing rekening tersebut harus mempunyai saldo yang sama besarnya. Hal ini disebabkan karena setiap transaksi yang terjadi antara kantor pusat dan cabang akan dicatat oleh kedua belah pihak, sehingga saldo rekening koran pada masing-masing pihak akan selalu menunjukkan saldo yang sama. Namun, terdapat kemungkinan terjadi saldo yang berbeda.
Hal ini disebabkan karena ada salah satu pihak yang belum mencatat transaksi kedua belah entitas atau ada kesalahan dalam pembukuan. Jika terjadi hal semacam ini, perlulah diadakan suatu rekonsiliasi antara kantor pusat dan cabang agar diperoleh saldo yang sama. Proses rekonsiliasi kantor pusat dan kantor cabang ini mempunyai cara yang sama seperti proses rekonsiliasi antara bank dan perusahaan. Jurnal koreksi atau jurnal penyesuaian harus dibuat untuk membenarkan pembukuan milik masing-masing pihak. Jurnal penyesuaian dan rekonsiliasi dibuat sebelum disusun laporan keuangan gabungan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa kembali perhitungan saldo rekening koran kantor cabang. Yang kedua, mencetak kembali perhitungan saldo rekening koran kantor pusat. Yang ketiga, mencari penyebab perbedaan dengan cara membandingkan rekening koran kantor pusat dengan rekening koran kantor cabang, yaitu A. Membandingkan rekening debit rekening koran kantor cabang yang harus diikuti dengan kreditan rekening koran kantor pusat, misalnya pengiriman aktiva, pembebanan biaya kantor pusat kepada kantor cabang. Yang B. Membandingkan rekening kredit rekening koran kantor pusat yang harus diikuti dengan pendebitan rekening koran kantor cabang, misalnya laba kantor cabang yang belum diakui kantor pusat, penagihan piutang kantor pusat oleh kantor cabang. Yang C. Meringkas hasil perbandingan. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian dan eliminasi untuk akuntansi kantor pusat dan kantor cabang. Penyesuaian berarti pencatatan atau pengakuan jurnal dan posting data-data transaksi tertentu pada akhir periode, sehingga jumlah rupiah yang terdapat dalam tiap rekening menjadi sesuai dengan kenyataan pada akhir periode tersebut. Dan laporan keuangan yang dihasilkan menggambarkan keadaan yang senyatanya pada tanggal laporan neraca. Penyesuaian yang dibuat dinyatakan dalam bentuk ayat jurnal penyesuaian. Prinsip yang diperlukan dalam membuat jurnal penyesuaian dengan demikian adalah untuk melakukan penyesuaian semua perkiraan, pendapatan, dan biaya pada suatu dasar akrual dan melakukan pembukuan lanjutan ke buku besar. Selanjutnya ada contoh soal yang akan dibacakan oleh Erika. Oke baik, saya akan menjelaskan contoh soal dari materi akuntansi kantor pusat dan kantor cabang. Di sini ada pembukuan kantor pusat. Yang pertama pada tanggal 1 Desember 2018, saldo berjumlah 12.760.000. Lalu pada tanggal 25 Desember 2018, melakukan pengiriman barang ke cabang. Saldo dicatat di debit sebesar 7.580.000 dan saldo menjadi 20.347.000. Lalu tanggal 28 Desember 2018 melakukan pelunasan piutang pelanggan cabang Bandung, dicatat di kredit sebesar 13.350.000, saldo menjadi 6.990.000. Lalu tanggal 29 Desember 2018 melakukan pengiriman barang ke cabang, dicatat di debit sebesar 10 juta dan saldo menjadi 16.990.000. Lalu pada tanggal 30 Desember 2018 melakukan pengiriman uang ke cabang, dicatat di debit sebesar 3 juta dan saldo menjadi 19.990.000. Lalu kemudian di sini ada pembukuan cabang Bandung. Pada tanggal 1 Desember 2018, saldonya berjumlah 12.760.000. Lalu pada tanggal 26 Desember 2018 melakukan penerimaan barang dari pusat, dicatat di kredit sebesar 7.580.000. Saldo menjadi 20.340.000. Lalu masih di tanggal yang sama, tanggal 26 Desember 2018 melakukan pengiriman uang ke pusat, dicatat di debit sebesar 5.970.000. Saldo menjadi 14.370.000. Lalu pada tanggal 27 Desember 2018 melakukan pelunasan piutang pelanggan kantor pusat, dicatat di kredit sebesar 2.500.000, saldo menjadi 16.870.000. Lalu pada tanggal 29 Desember 2018
melakukan pembelian aktiva kantor pusat sebesar 5 juta dicatat di debit dan saldo menjadi 11.870.000. Lalu tanggal 31 Desember 2018, koreksi laba bulan November terlalu rendah. Lalu dicatat di kredit 1.350.000, saldo menjadi 13.220.000. Dan yang terakhir, pada tanggal 31 Desember 2018, melakukan retur barang dagangan ke kantor pusat dicatat di debit 300.000 dan saldo menjadi 12.920.000. Baik, untuk mengetahui penyebab perbedaan saldo akhir yang terjadi pada kantor pusat dan kantor cabang, bisa dilihat pada tabel yang ada di layar. Untuk yang pertama, saldo awal pada pembukuan kantor pusat maupun kantor cabang terlihat sama, keduanya sebesar 12.760.000. Lalu, pengiriman barang ke cabang di pembukuan kantor pusat dicatat di debit sebesar 7.580.000 dan di kantor cabang dicatat 7.580.000, keduanya sama. Lalu pengiriman barang ke cabang pada kantor pusat dicatat di debit sebesar 10 juta. Karena kantor cabang belum mencatat, rekening kantor pusat harus dikreditkan. Lalu pengiriman uang ke cabang di pembukuan kantor pusat dicatat di debit sebesar 3 juta. Kantor cabang juga belum mencatat, maka rekening kantor pusat harus dikreditkan. Selanjutnya, pelunasan piutang pelanggan kantor pusat. Di pembukuan kantor cabang dicatat di kredit sebesar 2.500.000. KP kantor pusat belum mencatat. Lalu, maka dari itu rekening invest di kantor cabang harus didebitkan. Selanjutnya ada koreksi laba kotor kantor cabang terlalu rendah. Pada pembukuan kantor cabang dicatat di kredit sebesar 1.350.000. Kantor pusat belum mencatat, maka rekening investasi kantor cabang harus didebitkan. Selanjutnya ada pelunasan piutang pelanggan kantor cabang di kredit dicatat di kredit pada pembukuan kantor pusat sebesar 13.350.000. Karena kantor cabang belum mencatat, maka rekening kantor pusat harus didebitkan. Selanjutnya ada pengiriman uang ke pusat. Di pembukuan kantor cabang dicatat di debit sebesar 5.970.000. Kantor pusat belum mencatat, maka rekening investasi kantor cabang perlu dikreditkan. Selanjutnya ada pembelian aktiva kantor pusat. Di pembukuan kantor cabang dicatat di debit sebesar 5 juta. Karena kantor pusat belum mencatat, maka rekening investasi kantor cabang perlu dikreditkan. Lalu ada retur barang dagangan ke kantor pusat, dicatat di debit sebesar 300 juta pada pembukuan kantor cabang. Karena kantor pusat belum mencatat, maka rekening investasi kantor cabang harus dikreditkan. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan penyebab saldo akhir yang ada di kantor pusat dan kantor cabang untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Alif. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya menentukan saldo yang benar. Di dalam transaksi saldo yang benar, terdapat saldo akhir pada kantor pusat senilai 19.900.000. Lalu pada kantor cabang senilai 12.920.000. Lalu ada penambahan. Dalam penambahan terdapat pelunasan piutang pelanggan kantor pusat senilai 2.500.000 dan koreksi laba kantor cabang terlalu rendah senilai 1.350.000. Lalu ada pengiriman barang ke cabang pada kantor cabang senilai 10 juta. Lalu ada pengiriman uang ke cabang senilai 3 juta dan saldo setelah penambahan di dalam kantor pusat senilai 23.840.000 dan pada kantor cabang senilai 25.920.000. Lalu ada pengurangan. Di dalam pengurangan terdapat pengiriman uang ke pusat senilai 5.970.000 dan pembelian aktiva kantor pusat senilai 5 juta. Lalu retur barang dagang kantor pusat senilai 300.000. Lalu di dalam kantor cabang terdapat pelunasan piutang pelanggan kantor cabang senilai 10.350.000 dan saldo setelah pengurangan atau saldo yang benar pada kedua kantor terdapat 12.570.000.
Nah, untuk selanjutnya jurnal penyesuaian. Di dalam debitnya terdapat pengiriman barang dari kantor pusat dan di dalam kreditnya terdapat rekening modal kantor pusat senilai 17.500.000. Lalu di dalam debit terdapat ikhtisar laba rugi kantor cabang dan di dalam kreditnya terdapat rekening investasi kantor cabang senilai 19.000. Lalu di dalam debit terdapat rekening investasi kantor cabang dan di dalam kreditnya terdapat piutang senilai Rp7.500.000 dan di dalam debitnya terdapat rekening modal kantor pusat, di dalam kreditnya terdapat piutang senilai Rp5 juta. Lalu selanjutnya di dalam debit terdapat kas dan di dalam kreditnya terdapat rekening investasi kantor cabang senilai Rp15 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bisa diterima oleh teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.